Banjir merendam permukiman warga di belakang kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, akibat hujan deras pada Kamis 22 Januari. Pantauan di lokasi genangan air terjadi di sejumlah ruas jalan di kawasan belakang kantor Wali Kota. Tampak ketinggian air menggenang setinggi mata kaki orang dewasa. Sementara itu banjir di wilayah Jalan Pulau Raya mencapai ketinggian betis orang dewasa dan mengganggu aktivitas warga. Selain itu, aktivitas warga masih terlihat di tengah genangan, termasuk sejumlah orang yang mendorong gerobak berisi barang dan seorang perempuan. Beberapa warga lainnya tampak warawiri menggunakan kendaraan roda 2 meskipun kondisi jalan tergenang air. Sebagian warga memilih bertahan di rumah dan menyaksikan banjir dari pekarangan sambil berbincang dengan anggota keluarga. Genangan air di Jalan Pulau Raya mulai muncul sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan terus meluas seiring hujan yang tak kunjung reda. Menjelang sore hari, banjir meluber hingga ke Gang Nipah 8 dengan ketinggian air mencapai semata kaki. Warga memperkirakan banjir tidak akan berlangsung lama lantaran hanya disebabkan oleh tingginya curah hujan. Selain kawasan Petogan, banjir juga melanda kompleks Polri Pondok Karya, Jakarta Selatan. Merespon kondisi tersebut, Direktorat Samapta Polda Metro Jaya menerjunkan personel untuk patroli, siaga bencana, dan evakuasi warga. Hingga Kamis siang, debit air Kali Ciliwung dilaporkan mencapai 170 cm, sehingga genangan di permukiman warga setinggi 70 cm. Sebanyak 30 personel gabungan dikerahkan untuk dukungan perahu dan peralatan penyelamatan untuk memastikan keselamatan warga yang terdampak banjir. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Maaf. Dengan Bapak Rifai. Bapak Rifai. Oke, Bapak Rifai, ini banjir di daerah Jalan Nipah sampai Jalan Pulau Raya gitu. Ini naik sudah mulai dari kapan sih Pak, kalau boleh kita tahu Pak? Jam 10-an. Dari jam 10 pagi. 10, ya. Itu udah mulai meredam di sebelah mana Pak? Sebelah sini nih, RT 8 ya. Oh, oke. Jalan Raya. Nipah, Jalan Nipah. Oh, Jalan Nipah sana. Oh, di sebelah Kali sini. dia, Oh, dari kali mana Pak? Kali Kerukut? Iya, nampaknya nanti ke Kali Kerukut arahnya. Oh, oke. Dan mulai meredam banyak ini meluas per kapan Pak? Per siang jam 1 jam 2-an. Udah mulai segini nih? Iya. Oh, tapi memang daerah sini sering banjir nggak sih Pak, kayak gini Pak, atau seperti apa Pak? Kalau hujannya deras lama, ya. Tapi kalau sebentar, enggak meluap sampai sini. Oh, tapi sampai detik ini sudah ada petugas dari dinas belum Pak yang untuk turun tangan gitu? Untuk saat ini sih belum ya. Belum. Tapi ini kalau kayak gini nanti surutnya cepat juga atau Biasanya cepat. biasanya cepat ya? Begitu debit air turun ini langsung kesedot semua. Iya. Air hujan ini. Total ada berapa RT Pak di sini? 12. 12 RT. Itu kalau yang di sini, kalau yang di sana Pak? Oh, kalau di sana kurang tahu. Kurang tahu ya. Beda RW. Ya udah. Aman. Siap. Goblok.
Hujan deras yang mengguyur DKI Jakarta dan sekitarnya menyebabkan banjir di sejumlah wilayah pada Kamis 22 Januari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat sekira 80 RT dan 23 ruas jalan yang terdampak genangan air pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, seorang pengemudi mobil dilaporkan meninggal dunia saat terjebak kemacetan panjang akibat banjir di Jalan Jelambar, Jakarta Barat pada Kamis 22 Januari siang. Korban diketahui bernama Rohim, 51 tahun, warga Penjaringan, Jakarta Utara. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jakarta, rekan Elga. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Memang hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak pagi tadi hingga malam hari ini masih mengakibatkan sejumlah titik banjir di sejumlah wilayah DKI Jakarta. Bahkan tak hanya wilayah yang tergenang akibat banjir yang terjadi, juga ada seorang pengemudi begitu yang meninggal dunia di dalam mobilnya ketika terjebak macet panjang begitu akibat luapan banjir di Jalan Ratu Menteng, tepatnya di bawah ke Jakarta Barat pada siang tadi. Baik, rekan Elga, bisa dilaporkan apakah identitas korban Ya, sudah Andra, dan di mana? Ya, berdasarkan kartu identitas yang ditemukan polisi di mobil yang dikendarai oleh korban diketahui bernama Rohim, berusia 51 tahun dan merupakan warga Penjaringan, Jakarta Utara, di mana saat ini polisi juga telah menghubungi pihak keluarga korban setelah mendapatkan informasi korban meninggal dunia di dalam mobilnya, Andra. Baik, rekan Elga, kemudian bagaimana kesaksian warga sekitar yang melihat mobil korban tiba-tiba berhenti di tengah jalan? Iya, diketahuinya pengemudi meninggal dunia di lokasi karena pengendara lain curiga begitu, karena mobil yang dikendarai pelaku ataupun korban maksud saya tidak juga berjalan begitu meskipun sudah berulang kali klaksoni begitu oleh pengendara yang berada di belakangnya. Hal itu membuat pengendara lainnya dan juga warga di sekitar lokasi kejadian lantas mendatangi petugas polisi lalu lintas yang tengah mengatur lalu lintas di sekitar lokasi kejadian untuk sama-sama mendatangi mobil tersebut. Dan ketika polisi datang, memang pengemudi dalam mobil tersebut tidak merespon karena dia tertunduk begitu ke setir mobilnya, sehingga polisi langsung melakukan upaya paksa begitu membuka mobil tersebut. Dan ketika mobil berhasil dibuka, ternyata nadi atau denyut tadi dari sang sopir sudah tidak bernyawa, Andra. Baik, rekan Elga, kemudian barang bukti apa saja yang ditemukan polisi di dalam mobil korban dan apa yang menjadi dugaan sementara penyebab kematiannya? Iya, di dalam mobil tersebut memang korban hanya seorang diri dan polisi menemukan sejumlah obat-obatan begitu, yakni ada obat mata, kemudian juga ada minyak angin dan juga obat asma. Dan diduga kuat berdasarkan hasil dugaan sementara bahwa korban meninggal dunia karena serangan jantung begitu ketika tengah terjebak macet panjang di Jalan Ratu Menteng. Namun untuk penyebab pastinya sendiri terkait penyebab kematian korban, polisi langsung membawa jenazah ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan visum agar bisa mengetahui pasti terkait penyebab kematian korban, Andra. Baik, rekan Elga, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini banjir yang terjadi di wilayah Jakarta? Ya, untuk di wilayah Ratu Menteng sendiri memang ruas jalan tersebut tergenang sejak Kamis pagi, di mana ketinggian mencapai 30 cm. Meskipun bisa dilalui kendaraan di ruas jalan tersebut, namun mengakibatkan macet panjang karena
ruas jalan yang berada di lajur kiri tidak bisa dilewati sehingga kendaraan harus beralih ke lajur tengah dan juga lajur Transjakarta, sehingga itulah yang mengakibatkan kemacetan panjang di kawasan tersebut, dan itulah juga lokasi di mana korban meninggal dunia pada siang tadi. Dan sampai malam ini genangan di wilayah Latu Menteng dan juga di Jalan Dan Mogot dan sekitarnya masih terjadi sekitar 30 cm, di mana genangan di wilayah tersebut disebabkan luapan begitu dari aliran Kali Mokopat dan juga Kali Sekretaris. Andra. Baik, Dan rekan. sampai saat ini juga bisa dilaporkan bahwa situasi hujan. Ya, Andra. Baik, rekan Elga, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aduh, error dan HP saya. Selamat siang, kemudian dilaporkan ini penemuan jenazah Bandeng di turunan layang Latu Menteng, kemudian Basang. Yang bikin laporan patroli. Dia nggak Pak? Iya, maksudnya itu jauh masa yang itu juga masih Pak. Kemudian yang mana aja kaki. Supaya itu masih potong. Ayo. Ada tangan ini nggak? Oh, anaknya. Tangan udah. Bikin bang, yang pulpen dong. Bawah. SPK itu sudah pulpen. Pinjam tuh di warung tuh. Nggak ada. Pinjam di warung tuh, di itu tuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.